Saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Saya ulangi, Matius 12 ayat yang ke-20 berkata, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang." Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang revolusi akhlak. Nah, hari-hari ini istilah revolusi akhlak lagi ramai jadi perbincangan di kalangan masyarakat kita. Meski istilah seperti itu bukanlah hal yang baru pada dasarnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan revolusi akhlak itu? Kata revolusi itu sendiri, saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perubahan ketatanegaraan atau pemerintah atau sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan menggunakan senjata. Sementara kata akhlak memiliki arti budi pekerti atau kelakuan. Jadi, kalau kedua kata itu digabungkan, secara harafiah dapat memiliki arti upaya membuat perubahan akal budi atau pekerti atau perilaku dalam sebuah negara atau masyarakat dengan cara kekerasan bersenjata. Jadi ini semacam pemaksaan mengubah perilaku manusia dengan menggunakan kekerasan. Apakah hal itu mungkin? Tentu saja mungkin. Dalam sejarah bangsa-bangsa, kita semua tahu bahwa peperangan dan perebutan kekuasaan seringkali dilanjutkan dengan perubahan budaya, pendidikan, agama, dan sistem pemerintahan oleh pihak yang menang. Sebagai contoh adalah saat kerajaan Yehuda ditaklukkan Nebukadnezar Raja Babel. Orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya tidak saja harus mengakui pemerintahan yang baru, tetapi juga perilaku yang baru, termasuk dalam soal makan dan minum, karena ada makanan dan minuman yang halal dan haram menurut ajaran orang Yahudi. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dalam kasusnya Daniel, kelihatannya pemerintah Babelonia telah menerapkan suatu sistem sosial masyarakat yang baru pada negara atau kerajaan jajahannya. Dalam hal ini soal makan dan minum, tetapi juga bisa dalam hal yang lain, semisal cara berpakaian, cara berbahasa, dan lain sebagainya. Nah, kontras dengan semua hal tersebut di atas, saudara-saudara, Yesus juga pernah melakukan hal yang mirip revolusi akhlak tersebut. Tetapi yang dilakukan Yesus bukan revolusi, melainkan transformasi, yaitu melakukan perubahan struktur dengan cara memproses atau menata kembali agar menjadi sesuatu yang baru. Itulah sebabnya dalam ayat di atas dikatakan bahwa buluh yang terkulai tidak diputuskannya dan sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Itu artinya apa? Itu artinya Yesus merubah tatanan sosial masyarakat pada waktu itu dengan cara merubah paradigma melalui keteladanan hidup yang baik, yang suci, yang mulia, dan yang benar. Bahkan untuk memberikan contoh yang baik itu, saudara-saudara, Yesus saat mati di atas kayu salib, dia tidak mengutuk, dia tidak marah, bahkan dia menyampaikan doa permohonan pengampunan bagi mereka yang menganiaya dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan Yesus, yang diteladankan Yesus ketika Yesus berbicara tentang pengampunan, ketika Yesus berbicara tentang mengasihi, ketika Yesus berbicara tentang kesabaran, ketika Yesus berbicara tentang kerendahan hati, semua itu, saudara-saudara, ditunjukkannya dengan cara memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, orang-orang di sekitarnya, mereka melihat bahwa ini orang datang dari Allah yang Maha Tinggi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu melihat Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi dan para ulama-ulama Yahudi, di mana khotbah-khotbah mereka, pengajaran-pengajaran mereka
hanyalah seperti pepesan kosong yang tidak punya nilai. Berbeda dengan Yesus, orang-orang di sekitar itu mengatakan ia mengajar dengan penuh kuasa. Jadi di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Yesus mentransformasi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberi teladan hidup yang baik, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Hasilnya sungguh luar biasa. Orang-orang yang selama ini muak dengan para pemimpin agama Yahudi yang hanya pandai berbicara kebenaran namun tidak melakukannya, yang pandai menghakimi orang dengan hukum-hukum agama namun mereka sendiri melakukan hal yang sama, mereka mulai bersimpati pada gerakan transformasi akhlak yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai contoh adalah soal wanita yang tertangkap basah saat berbuat zina di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Para ulama Yahudi itu, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, itulah yang paling duluan berseru agar wanita itu dirajam. Tetapi anehnya, cuma wanita itu yang ditangkap, sementara pelaku laki-lakinya tidak ada. Tidakkah ini sebuah keanehan? Sangat mungkin pelaku laki-lakinya ada di antara para ulama Yahudi itu. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan melempar batu duluan kepada wanita itu," mereka satu persatu meninggalkan perempuan itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya keteladanan Yesus menimbulkan gelombang sosial yang luar biasa. Bukan karena kekerasan, bukan karena perang, melainkan karena keteladanan hidup. Nah, nilai apa yang dapat kita pelajari di atas, saudaraku? Kita tidak bisa mengubah perilaku orang lain dengan kekerasan, memaksa mereka dengan kekuatan, melainkan berilah mereka teladan yang baik. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita untuk kita boleh senantiasa memberikan contoh yang baik, teladan hidup yang baik, agar perubahan yang kita harapkan itu dapat terwujud, dapat terjadi. Dalam hal apapun, dimanapun, dalam rumah tangga, dalam bisnis kita, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, mari kita kasih teladan yang baik. Kalau kita marah kepada orang-orang yang korupsi, janganlah kita korupsi. Kalau kita marah dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang najis, janganlah kita melakukan hal yang demikian. Kalau kita marah kepada orang-orang yang suka maki-maki, janganlah kita juga melakukan hal yang demikian, dan lain sebagainya. Saya percaya kalau setiap kita memberi teladan yang baik, maka semua masyarakat akan menjadi baik. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tirulah ajaran Yesus, teladani perilakunya, dan saya yakin dengan melakukan hal yang demikian, kita akan membawa perubahan yang nyata, di mana kerajaan Allah dapat hadir di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu ini senantiasa meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dalam perkenan-Mu, hidup menjadi contoh, menjadi teladan, dan biarlah melalui kami, kerajaan Allah boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, di dalam sosial masyarakat kami. Roh Kudus kiranya memberikan kami kekuatan untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami naikkan pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.